Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini saya sedang WFH, tapi saya masih tetap membuat konten pelajaran ya, supaya kalian bisa belajar. Ini saya sedang berada di petir ya, di Banjarnegara. Jadi saya membuat ini lagi di Banjarnegara, dalam posisi WFH gitu ya, work from home dari rumah karena tidak boleh ke sekolahan gitu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan trigonometri tapi dalam bentuk kuadrat. Oke, seperti apa? Kita saksikan video saya berikut ini. Oke, materi yang akan kita bahas ini yaitu materi tentang persamaan trigonometri yang berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini yang akan kita bahas. Nah, kayaknya semuanya udah pada paham ya apa itu bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini termasuk persamaan kuadrat gitu ya. Nah, kalau persamaan kuadrat itu untuk menyelesaikannya berarti kita bisa menggunakan berapa cara dulu waktu kalian SMP. Untuk menyelesaikan masalahnya itu kita ada 3 cara ya, yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, saya rasa kalian sudah bisa ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kemudian yang ketiga dengan menggunakan rumus apa? A, B, C. Seperti itu. Oke, sebelum kita ke persamaan trigonometri, maka saya akan jelaskan dulu lah ya untuk memfaktorkan. Kita mengulang sedikit di kelas berapa dulu SMP, dan kayaknya kelas 10 juga udah pernah ya memfaktorkan, karena ini harus bisa sih. Misalkan saya punya ini x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Faktorkanlah persamaan kuadrat tersebut. Ayo, masih ingat tidak caranya bagaimana? Caranya kan dulu ini depannya x kuadrat kan 1 ya. 1 ini berapa? Min 8 kan kamu kalikan. Kita kalikan jadinya berapa? Min 8 ya. Nah, cari dua bilangan ya. Cari dua bilangan kalau dikalikan itu min 8. Berarti mulai dari berapa ya? 1 kali min 8 gitu kan? Min 1 kali 8. Terus 2 kali min 4. Min 2 kali 4. Ada lagi? Enggak ada. Nah, ini kita jumlah. 1 ditambah min 8 berapa? Min 7. Min 1 tambah 8 7. 2 ditambah min 4 min 2. Min 2 tambah 4 2. Nah, kita lihat yang di sini. Yang di sini itu berapa? Plus 2 ya. Maka kita cari yang di sini itu plus 2. Maka yang ini kan. Nah, berarti faktorannya x min 2 x plus 4 sama dengan 0. Begitu. Oke. Kemudian bagaimana kalau soalnya begini? 2x kuadrat ditambah 15x plus 7 sama dengan 0 gitu. Nah, sama kan kayak yang tadi, kita kalikan yang angka yang di depan dengan angka yang di belakang. Di depan x kuadrat sama yang belakang, koefisien x kuadrat dan konstanta yang tidak punya 7 ya. Yang tidak punya 7, yang tidak punya x. 2 kali 7 plus 14 ya. Terus kita cari lo aja kali ya,
kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan itu plus 14, berarti 1 dikali 14, terus min 1 dikalikan 4, min 14, terus min 2 kali 7, terus min 2 kali min 7. Nah, ini jumlah 1 tambah 14 15, min 1 ditambah min 14 min 15, ini 9, ini min 9. Nah, yang di tengah plus 15, berarti yang mana? Yang ini ya, yang ini. Nah, terus gimana? Perhatikan nih, yang membedakan dengan yang tadi yang ini nih, ada koefisiennya sih 2x kuadrat, maka kita harus begini, 2x terus ini 2x bagi 2 begitu. Kenapa? Karena ini 2x kuadrat ya, berarti 2x bagi 2. Kalau 3x gimana Pak? Kalau 3x kuadrat, kalau misalkan 3x kuadrat gimana? Sama aja, misalkan 3x kuadrat gitu, misalkan ini ya, dan 10x plus 7. Nah, misalkan seperti ini, udah ketemu yang ini ya, ya ini berarti sama 3x bagi 3 begitu. Kita lihat yang di depan x kuadratnya, koefisiennya. Nah, maka kita langsung taruh ini 1 sama 14 plus 1 plus 14. Nah, kemudian bagi 2 ini, 2x plus 1 dibagi 2 semuanya. Ada yang nggak bisa kan ya, 1 kan tidak habis ya, maka tulis ajak aja. Nah, yang ini bisa kan, dua-duanya dibagi 2 bisa kan, habis. 2x bagi 2 bisa x plus 7. Nah, begitu. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan interval mulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Yang pertama adalah sin kuadrat x ditambah 2 cos kuadrat x sama dengan 2. Nah, langkah pertama tuh begini. Kalau ada soal seperti ini, kita pastikan bahwa kalau ada suku-suku yang berbeda, maka kita harus menjadikan sama. Maksudnya, ini kan sin kuadrat, ini cos kuadrat, kan tidak sama. Maka kita rubah sin kuadratnya, kita rubah ke dalam bentuk cos kuadrat, atau cos kuadratnya kita rubah ke dalam bentuk sin kuadrat gitu. Masih ingat kan dengan rumus yang pertama kemarin, yang di pertemuan pertama kita itu gimana rumusnya? Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Nah, maka kita mau pakai yang mana? Kita mau merubah yang sin kuadrat atau yang cos kuadrat. Nah, ini nanti ada 2 cara ini, sama saja nanti ketemunya. Nanti saya akan coba dua-duanya ya, kerjakan dua-duanya. Yang pertama saya akan merubah yang sin kuadrat ya, sin kuadrat saya rubah ke jadi cos kuadrat. Berarti ini kan jadinya 1 min cos kuadrat x ditambah 2 cos kuadrat x sama dengan 2, gitu kan? Nah, terus kemudian ini kita jalankan, ini duanya juga kita pindah ke sana ya. Jadi ini 1, ini 2 pindah sana ya, min 2. Ini min cos kuadrat ditambah 2 cos kuadrat, berarti kan ketemunya plus cos kuadrat x sama dengan 0. Ini kita terus cos kuadratnya. Ini 1 dikurangi 2 berapa? Min 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk kuadrat. Kok bisa bentuk kuadrat? Iya, lihat, cos kuadrat x dikurangi 1. Kalau misalkan cos kuadrat x nya itu saya bentuk y gitu kan ya, berarti kan itu jadinya y kuadrat min 1 sama dengan 0, gitu kan? Ini saya tulis misal y sama dengan cos x, berarti kan y kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan. Masih ingat nggak dulu waktu pemfaktoran, kalau ada bentuk a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b dikalikan a min b
begitu ya. Ingat-ingat rumus-rumusnya, diingat-ingat. Nah berarti kalau begitu ini kita bisa rubah jadi sesuai dengan rumus ini. Berarti cos X plus 1 dikalikan cos X min 1 sama dengan 0, begitu. Coba aja kamu kalikan, pasti nanti ketemunya ini yang atas. Nah kalau sudah, kita buat seperti ini, sama waktu kita menyelesaikan persamaan kuadrat, begitu. Ini sama jadinya cos X sama dengan min 1, ini cos X sama dengan 1. Nah masih kan enggak pertemuan kedua? Kalau seperti ini, cos X sama dengan min 1, cari nilai cos yang sama dengan min 1 berapa? Cos min 1 itu kan cos yang nilainya 1 itu kan 0 ya, cos 0 ya, cos 0, tapi yang negatif berarti di kuadran 2. Berarti berapa? Di kuadran 2 ini kan 0, 90, 180, 270, 0 yang di kuadran 2 berarti kan 180 gitu. Nah masih ingat kalau ini cos berarti kan langsung ke rumus ya. X1 sama dengan alfa 180 plus K 360 ya kan. Terus atau ini kita langsung cari aja, kalau K nya 0 180 kan. Terus kalau K nya 1 udah lebih dari 360 nih, udah lebih dari sini, nggak usah, berarti negatif nggak usah, berarti langsung ke X2 nya. Berarti apa? Plus minus kan ya, alfa berarti min 180 plus K 360. Kalau K nya 0 negatif kan ya, kalau K nya 1 360 kurangi 180 juga. Oh berarti sama ini gitu. Nah kalau sudah, kita yang ke cos X, kita garap yang ini gantian. Cos X sama dengan 1. Cos berapa yang sama dengan 1? Cos 0 ya kan. Nah kalau begitu X1 nya sama dengan alfa plus K 360, jadinya ya 0 gitu kan. Udah. Atau 360 ya, kalau K nya 1 kan 360. Terus kalau X2 nya kan min 0. Nah min 0 itu berapa? 0 kan, sama. Nah begitu. Jadi nggak usah dicari lagi nih, berarti ketemunya cuma ada 2 nih, yaitu himpunan penyelesaiannya 0 derajat, 180 dan 360 begitu. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Nah sekarang saya pakai cara yang kedua. Tadi kan kita yang merubahnya itu yang sin kuadrat ya, kita jadikan ke arah cos gitu kan ya. Nah sekarang cos yang kita jadikan ke arah sin, berarti ini sinnya sama aja. Ini cara yang kedua ya, ini cara yang kedua. Nah begitu, ini kita kalikan, sin kuadrat X ditambah ini 2, ini min 2 sin kuadrat X lah. Ini 2 nya kita pindah aja langsung ya. Oke seperti ini, jadinya sin kuadrat dikurangi 2 sin kuadrat, jadinya min sin kuadrat X gitu kan. Terus 2 dikurangi 2 0. Nah udah selesai. Nah ini tinggal jadinya kan sin kuadrat X sama dengan 0 kan sama saja. Misalkan sin X nya itu saya ganti Y kan, berarti ini X Y kuadrat ya, berarti faktornya ya ini. Bingung nggak? Bingung ya? Y kuadrat sama dengan 0, ya udah berarti kan Y sama dengan 0 kan gitu.
berarti ini sin X sama dengan 0, sama saja gitu. Terus kita buat sin berapa yang sama dengan 0? Ya sin 0, jadinya X sama dengan alfa plus K 360, jadinya 0, kalau K nya 1 360, terus kalau X2 nya 180 min 0 gitu, jadinya 180 plus K 360 begini. Nah berarti berapa? Kalau 0 ya berarti 180. Dah, jadi HP-nya ya berarti 0, 180, 360 derajat begitu, sama kayak yang cos tadi gitu. Jadi ini bisa kita kerjakan mau dirubah ke dalam bentuk sin semua atau cos semua, sama saja ketemu begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu begini, 5 sin kuadrat X ditambah 3 cos kuadrat X sama dengan 4 min sin X. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita pasti akan mengubah ya yang bentuk sin kuadrat atau cos kuadrat, begitu kan? Nah, sebelum kita melakukan itu, perhatikan dulu bentuknya. Ini sin kuadrat, ini cos kuadrat, ini sin kuadrat. Lebih banyak sin atau lebih banyak cos? Itu yang kita pindah atau kita rubah ke arah sana. Nah, dari soal ini kan yang paling banyak sin. Nah, maka cos kuadrat yang kita rubah ke dalam bentuk sin kuadrat, begitu ya. Jadi untuk mengubahnya itu jangan asal, tapi lihat yang paling gampang itu mana, seperti itu. Maka kita rubah yang cos kuadratnya ya. Jadi 5 sin kuadratik ditambah 3 cos kuadratnya jadi 1 min sin kuadrat X sama dengan 4 min sin X begini. Nah, kemudian kita jalankan 5 sin kuadrat X plus ini 3 min 3 sin kuadrat X. Ini kita pindah luas sekalian lah biar gampang. Ini berarti plus ya, plus sin X sama dengan 0. Nah, tinggal ini berarti 5 sin kuadrat sama min 3 sin kuadrat X, jadinya 2 sin kuadrat X, terus tinggal ini plus sin X, terus 3 dikurangi 4 berarti min 1. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini sudah bisa kita faktorkan ini, tapi sebelum itu saya misalkan aja lah ya biar kalian nanti nggak bingung. Saya misalkan Y itu sebagai sin X, jadi persamaan ini bisa saya rubah menjadi 2Y kuadrat plus Y min 1 sama dengan 0 begitu. Nah, ini kalian mau memisalkan atau tidak nggak ada masalah, tapi buat saya lebih gampang kalau dimisalkan seperti ini, jadi lebih gampang, lebih familiar. Nah, berarti sama kayak kemarin kita memfaktorkan, berarti kita cari 2 kali min 1 kan berarti berapa? Min 2 ya, cari perkalian min 2 yang hasilnya plus 1. 1 kali min 2 min 1 kali 2, ini dijumlah berapa? Min 1, ini dijumlah plus 1, berarti yang sama dengan ini berarti ini. Nah, jadinya 2Y min 1 2Y plus 2 sama dengan 0 dibagi dengan 2. Terus ini dibagi ini begini, tidak habis semua ya, jadinya aja. Nah, ini nggak bisa. Y plus 1 sama dengan 0. Yuk kita cari akar-akarnya. Ini atau Y plus 1 sama dengan 0, 2Y sama dengan 1, Y sama dengan setengah, Y sama dengan min 1. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, maka kita rubah lagi ke dalam bentuk sinnya gitu. Jadinya
sin X sama dengan setengah atau sin X sama dengan min 1, begitu. Udah, kita tinggal menyelesaikan. Kita menyelesaikan yang ini ya. Sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang sama dengan setengah? Sin berapa? Coba 30 ya. Oke, jadi X sama dengan X1 ini sama dengan 30 plus K 360 derajat gitu. Terus X2 nya 180 min 30 derajat plus K 360 derajat. Nah, cari X1 nya. Kalau K nya 0 berarti 30 ya. Kalau K nya 1 lebih dari 360. Udah selesai. X2 nya ini kan berarti berapa? 150 derajat ya. 150 derajat plus K 360 berarti 150. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, selesai. Baca kita dapat dua sudut ini 30 sama 150 derajat. Sekarang kita cari yang sin X sama dengan min 1. Saya tulis di sini sin X sama dengan min 1. Ayo, sin berapa yang sama dengan min 1? Sin berapa yang sama dengan min 1? 0, 90, 180, 270. Biasanya saya membuat seperti ini. Yang ini 0 pasti sama dengan 180. Kalau 90 pasti sama dengan 270. Nah, sin berapa yang 1? Kalau sin 1 itu kan 90. Sin 90 kan 1 ya. Berarti kan samanya dengan 270 tapi min gitu. Karena dia di kuadran, di posisi kuadran 3 dan 4. Jadi ini jadinya sin 270. Udah, karena sama berarti X1 nya 270 ditambah K 360 itu. Jadinya kalau K nya 0 berarti 270. Terus X2 nya kan berarti 180 min 270 plus K 360 berarti berapa? Min 30 derajat ya. Min 30 derajat plus K 360. Jadinya kalau 0 min 30, kalau 1 330 begitu. Ya, ketemu 4 berarti. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah diurutkan dari yang paling kecil. 30 derajat, 150, 270, 330 derajat. Begitu. Oke, sekarang kita ke nomor 3 terakhir. Saya punya soal ini, 4 tangan kuadrat X min 3 sekan kuadrat X sama dengan 2 tangan X min 4. Nah, kamu cari selangnya itu mulai dari 0 sampai 2 pi. Nah, gak usah bingung, ini ada pi ya, gak usah bingung. Nah, sekarang kita rubah ya. Ini ada bentuk tangan, ini ada sekan, ini ada tangan. Nah, otomatis yang paling banyak adalah bentuk tangan ya. Maka sekannya kita rubah ke dalam bentuk tangan begitu. Masih ingat nggak dengan rumusnya, identitasnya yang pertemuan pertama? Masih ingat nggak? Apa rumusnya? Tangan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Gitu kan? Nah, jangan sampai lupa loh itu rumusnya. Gitu. Nah, sekarang kita rubah 4 tangan kuadrat X min 3 dalam kurung tangan kuadrat X plus 1 sama dengan 2 tangan X min 4. 4 tangan kuadrat X min berapa? Min 3 tangan kuadrat X, ini min 3 plus 1 berarti berapa? Min 3 ya. Ini kita rubah semua, pindah 2 tangan X plus 4 sama dengan 0.
Nah begitu. Terus yang kuadrat dengan kuadrat, jadinya tinggal tangan kuadrat X min 2 tangan X ini min 3 dengan plus 4, jadi plus 1 sama dengan 0. Nah sudah bentuknya sama tangan sama tangan, kita bentuknya kuadrat. Maka saya misalkan saja ya, lebih gampang. Misal P lah, sekarang saya pakai P. Jadinya ini P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan 0. Nah P kuadrat ini kan bentuk kuadrat ya, gampang ya, berarti P plus P min 1 P min 1 itu jadinya kan satu tok ya. P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Nah P nya kita rubah lagi ke dalam tangan, berarti tangan X sama dengan 1 begitu. Nah kita selesaikan. Tangan X sama dengan 1. Tangan berapa yang sama dengan 1? Tangan 45 gitu. Jadi X sama dengan 45 plus K 180. Yo, jangan sampai lupa. Oke, jadinya X nya kalau K nya 0 45, terus kalau K nya 1 jadinya 225 gitu. Nah sudah selesai belum? Kan tadi di depan kita disuruh mencari dalam bentuk I ya, bukan seperti ini 45225 gitu. Maka kita rubah ke dalam bentuk pi. Nah, masih ingat nggak bagaimana caranya kita merubah dari bentuk derajat ke dalam bentuk radian atau pi? Nah untuk 45 derajat kita rubah dalam bentuk pi, itu berarti kan 45 derajatnya itu kita kalikan pi per 180 begitu. Kita kalikan pi per 180, jadinya 45 per 180 pi. 45 dibagi 180 berapa? 4 ya, 4 berarti 1/4 pi begitu. Nah terus yang 225 berarti 225 nya dikalikan pi per 180, jadinya 225 per 180 pi. Nah ini bagi 5 ya, bagi 5, 225 bagi 5, 180 bagi 5. Prokapet dulu yuk, prokapet. 225 bagi 5 4, 20 25 5, tapi 45 per 3, 180 bagi 5 3, 15 30 36. Nah berarti bagi berapa? 9, bagi 9 ya, berarti 5 per 4 pi itu. Jadi himpunan penyelesaiannya 1/4 pi, 5/4 pi gitu hasilnya. Oke anak-anakku semua, demikian tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga saatnya kalian untuk mengerjakan tugas ya. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel YouTube saya. Terima kasih, kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.